Dr. Muhammad Fadil Amiruddin Sudomo, dosen pembimbing lapangan KKN Mahasiswa Universitas Palangkaraya tahun 2025, kelompok 230, Desa Tamban Luar, Kecamatan Batago, Kabupaten Kapuas. Perkenalkan, nama saya Febrian Eka Putra dari jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nusaibah. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Perkenalkan, saya Alicia Veronica Manurung dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi. Perkenalkan, nama saya Alvan Hoirul Wildan dari jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Hai, perkenalkan nama saya Ufa Paujia dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Halo, perkenalkan nama saya Adinda Aliasa Maksir dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan PGSD dari Universitas Palangkaraya. Halo, salam kenal semuanya. Saya Muhammad Rifki Maulana dari jurusan Kedokteran. Perkenalkan, nama saya Muhaimin. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Perkenalkan, nama saya Nareji Septia. Saya dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Sipil. Hai, perkenalkan nama saya Raffi. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Halo, perkenalkan nama aku Tirsu Samita. Aku dari Program Studi Biologi, Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam. Perkenalkan, nama saya Ardila Ramadanti dari Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis. Halo, perkenalkan nama saya Agus Ducanoto dari Fakultas Pertanian, Program Studi Agroteknologi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cindy Elvita Saribangun dari jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Halo semua, perkenalkan nama saya Dewi Yuliani dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, jurusan Bahasa dan Seni, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Palangkaraya. Jadi hari ini saya akan membahas tentang kondisi Desa Tamban Luar pada saat ini. Desa Tamban Luar adalah desa yang dikenal sebagai lumbung padi terbaik di Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas. Dalam segi keamanan dan ketertiban, Desa Tamban Luar ini sangat tertib, kondusif dan juga aman. Kalau dalam segi fasilitas dan juga infrastruktur, seperti jalan, sekolah, dan poskesda itu sangat lengkap, dan aksesnya juga sangat lancar. Kalau kita lihat dalam segi ekonomi dan mata pencarian, mayoritas di sini masyarakat di Desa Tamban Luar ini bertani, berkebun, pedagang, dan juga perikanan. Dan kondisi ekonominya itu stabil. Dalam sosial dan budayanya, Desa Tamban Luar ini sangat rukun dan terjaga meskipun ada beragam suku dan agama yang ada di Desa Tamban Luar ini. Sikap toleransi dan rukunnya itu masih sangat tinggi. Makanya Desa Tamban Luar disebut dengan Desa Moderasasi Agama. Dalam kondisi lingkungan, Desa Tamban Luar ini sangat bersih, asri, dan juga tertib. Nah, itu berkat kesadaran warga selalu menjaga kebersihan lingkungan di Desa Tamban Luar. Desa Tamban Luar, Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas adalah desa yang penuh kehangatan, kekompakan, dan semangat kebersamaan, memiliki potensi alam yang melimpah, warga yang ramah, dan gotong royong menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Seperti desa lainnya, Tamban Luar memiliki banyak rencana pembangunan yang ingin diwujudkan demi kesejahteraan bersama. Dalam upaya perjalanannya, ada beberapa hal yang menjadi tantangan, seperti menyelesaikan pelaksanaan program dengan dukungan sumber daya yang tersedia. Namun, hal ini tidak mengurangi semangat pemerintah desa dan warga. Justru dana yang tersedia dimanfaatkan sebaik mungkin dengan mengutamakan program prioritas, menjalin kerjasama dengan pihak luar, dan mengajak masyarakat bergotong royong demi kemajuan bersama. Desa Tamban Luar yang terletak di Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas memiliki potensi yang bagus di sektor pertanian dan perkebunan. Dengan adanya lahan yang luas, terutama persawahan menjadi basis utama sektor pertanian dengan padi sebagai komoditas utama. Selain itu, ada juga perkebunan seperti kelapa, karet, dan juga kelapa sawit juga memiliki potensi yang cukup besar di Desa Tamban Luar. Pernahkah Anda membayangkan mengendalikan hama tanpa merusak lingkungan? Inilah solusinya, pestisida nabati. Pestisida nabati adalah pestisida yang dibuat dari bahan alami
seperti daun mimba, bawang putih, cabai, atau serai. Bahan-bahan ini mengandung senyawa yang mampu mengusir dan membunuh hama tanaman. Cara membuatnya gampang, sederhana, tumbuk atau di blender, bahan ataupun dicacah kecil-kecil, dicampur dengan air, E4, gula merah, dan kunyit. Lalu diamkan selama 7 hari, semprotkan ke tanaman secara rutin. Hasilnya, tanaman menjadi sehat, hama berkurang, dan lingkungan tetap lestari. Di desa ini, harapan kesehatan tumbuh dari tanahnya sendiri. Kami membuat apotek hidup atau tanaman toga, menanam tanaman obat tradisional seperti jahe, kunyit, dan temulawak. Tanaman ini bermanfaat bagi kesehatan masyarakat dan mempererat hubungan antara mahasiswa KKN dan masyarakat desa. Apotek hidup, solusi sehat untuk masyarakat. Salah satu program kesehatan yang kami lakukan adalah sosialisasi stunting yang dilakukan di Posyandu. Pada kegiatan ini, kami mengundang ibu hamil, ibu menyusui, dan semua kalangan usia, serta kader kesehatan untuk membahas pentingnya mencegah stunting sejak masa kehamilan yang termasuk dalam 1000 hari pertama kehidupan. Program kerja kami diterima dengan antusias oleh warga dengan dibantu dalam menyiapkan tempat, mengundang peserta, bahkan membawa anak-anak mereka untuk ikut serta hadir dalam penyuluhan serta dilakukan pemeriksaan pada anak-anak tersebut. Kegiatan ini kami jadwalkan bertepatan dengan hari dilaksanakannya Posyandu sehingga lebih banyak warga yang bisa hadir. Keterlibatan masyarakat sangat terasa di penyuluhan ini. Momen ini bukan hanya penyuluhan, tetapi juga ajang saling menguatkan antar warga demi generasi yang lebih sehat. Dalam salah satu program kerja KKN kami mengadakan penyuluhan tentang bahaya pergaulan bebas dan pernikahan dini bagi seluruh remaja yang ada di SMPN 1 Batagu. Program ini sangat penting karena pergaulan bebas dan pernikahan dini adalah masalah sosial yang dapat menghambat perkembangan dan masa depan para remaja. Dengan itu, kami memberikan edukasi serta mengajak remaja untuk memahami bahaya, dampak negatif, serta akibat dari hal tersebut. Masa muda adalah waktu untuk belajar, menggapai mimpi, dan membangun masa depan. Pergaulan bebas itu bisa merusak kesehatan, mengganggu pendidikan, dan membawa penyesalan. Sedangkan pernikahan dini membuat kita kehilangan kesempatan berkembang dan meraih cita-cita kita. Jadi, mari kita jaga diri, jaga pertemanan, dan fokus pada masa depan yang cerah. Karena masa depan adalah milik mereka yang mempersiapkan diri dari sekarang. Dalam salah satu program kerja KKN kami belajar dan berbagi tentang pentingnya menghentikan bullying. Bersama adik-adik SD dan SMP di Desa Tamban Luar, kami bercerita, bermain, dan belajar bagaimana menghargai teman. Kami percaya satu kata baik bisa membuat hati senang dan satu tangan membantu bisa menguatkan banyak orang. Bullying bukan sekedar candaan, bullying bisa melukai. Mari kita tumbuhkan kebiasaan saling menghormati, saling mendukung, dan saling sayang. Karena setiap teman itu berharga dan kita semua sepakat stop bullying. Program berikutnya adalah penyuluhan bahaya nafsa dan juga HIV/AIDS. Kami fokus pada remaja khususnya siswa di SMPN 1 Bataguh karena mereka adalah generasi penerus yang harus dilindungi dari bahaya penyalahgunaan nafsa dan juga penyakit menular. Pihak sekolah ikut membantu memberikan pengantar, menciptakan suasana yang akrab dan penuh semangat. Tantangan kami adalah mengubah pandangan bahwa masalah ini jauh dari kehidupan desa. Solusinya, kami menggunakan metode yang interaktif seperti tayangan video, permainan edukatif, dan cerita nyata sehingga pesan pencegahan lebih mudah dipahami dan suasana juga lebih hidup. Kami juga melakukan pemberian hadiah pada siswa yang dapat menjawab kuis dengan cepat dan juga tepat. Disinilah kami sadar edukasi yang menyenangkan jauh lebih membekas di siswa daripada sekedar teori. Program kerja Sigiat, Sikat Gigi Anak Sehat dan PHBS atau Perilaku Hidup Bersih dan Sehat kami laksanakan pada SDN 1, 2, dan 3 Desa Tamban Luar. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran sejak dini tentang pentingnya menjaga kebersihan gigi dan mulut, serta menerapkan kehidupan hidup sehat dan kehidupan sehari-hari.
Dengan membiasakan anak-anak untuk selalu menyikat gigi secara benar dan menjalankan pola hidup bersih, kami berharap dapat mencegah berbagai penyakit yang biasanya menyerang anak-anak seperti gigi berlubang dan infeksi. Selain itu, PHBS membantu membentuk pola kebiasaan baik seperti mencuci tangan, menjaga kebersihan lingkungan, dan membuang sampah pada tempatnya. Dengan pemahaman dan praktik tersebut, anak-anak akan tumbuh menjadi generasi yang sehat, kuat, dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik di masa depan. Ketahanan pangan di Desa Taman Luar menjadi fokus utama dengan menjaga ketersediaan pangan yang berkelanjutan. Desa ini memiliki lahan padi yang luas sejak 1982. Namun, banyak menghadapi serangan hama, yaitu weren dan virus tungro yang menyebabkan gagal panen. Pemerintah sendiri dan kelompok tani bekerja sama dalam mengelola sumber daya, terutama dalam pengairan, untuk meningkatkan produktivitas petani, yaitu membahas penggunaan pestisida dan mengatasi kendala modal serta pengairan dengan dukungan pompa air dan rencana perbaikan infrastruktur. Mereka berharap mendapat bantuan dalam pelatihan penanganan hama dan program pertanian guna meningkatkan hasil panen. Adapun harapan dari kelompok tani sendiri, yaitu dalam penyakit padi segera hilang, hasil pertanian semakin meningkat setiap tahun, dukungan program pemerintah sampai ke petani desa, program lebih meluas dan merata, serta kebersamaan dan kekompakan kelompok terus terjaga. Program berikutnya adalah penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan gratis untuk warga. Penyuluhan yang dilakukan meliputi materi terkait penyakit hipertensi, diabetes mellitus, gout arthritis, dan juga obesitas. Pemeriksaan meliputi pemeriksaan dari berat badan, tinggi badan, tekanan darah, gula darah, dan asam urat, serta dilakukannya pengambilan dahak untuk dilakukannya screening penyakit tuberkulosis, di mana kami juga bekerja sama dengan pihak Poskesdes untuk mengambil sampel dari dahaknya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada perangkat desa dan Poskesdes yang ikut serta membantu menyediakan tempat dan fasilitas dalam melakukan pemeriksaan. Dalam program kerja ini, kami memberikan edukasi pentingnya deteksi dini penyakit, pentingnya cek kesehatan secara rutin, agar dapat mencegah berbagai macam penyakit terjadi pada individu. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi tentang pembuatan logo desa yang kami lakukan selama KKN. Jadi, logo desa ini dirancang untuk mewakili identitas dan semangat masyarakat desa Tamban Luar. Dalam proses pembuatannya, kami melibatkan beberapa elemen yang mencerminkan kekayaan alam, budaya, dan harapan masyarakat desa. Logo ini diharapkan dapat menjadi simbol kebanggaan bagi warga desa dan mewakili desa Tamban Luar di berbagai kegiatan. Di Desa Tamban Luar, kehidupan mengalir sederhana. Warganya mayoritas adalah petani. Di sela-sela beraktivitas sebagai petani, tumbuhlah usaha-usaha kecil yang menopang ekonomi keluarga. Inilah UMKM yang menopang perekonomian desa. Namun di tengah perkembangan zaman, UMKM di desa menghadapi tantangan. Bagaimana tetap bertahan, berkembang, dan bersaing di pasar yang semakin luas. Sebagai mahasiswa kuliah kerja nyata, kami hadir untuk membawa perubahan kecil namun bermakna. Kami memperkenalkan konsep digitalisasi UMKM, menggunakan teknologi untuk mencatat keuangan, mempromosikan produk, dan memperluas jangkauan pasar. Dengan aplikasi pencatatan laporan keuangan, para pelaku UMKM kini dapat mengelola pemasukan dan pengeluaran secara rapi, memudahkan perencanaan usaha di masa depan. Media sosial menjadi etalase baru. Produk yang dulunya hanya dikenal di desa, kini bisa dilihat oleh pelanggan dari luar daerah, bahkan luar pulau. Digitalisasi bukan sekedar tren, ia adalah jembatan yang menghubungkan usaha kecil dengan peluang besar. Perubahan tidak selalu datang dengan langkah besar, kadang ia dimulai dari sentuhan sederhana. Seperti layar ponsel yang kini menjadi jendela masa depan UMKM Desa Tamban Luar. Pendidikan adalah jembatan menuju masa depan yang lebih baik. Melalui pendidikan, kita menanam benih pengetahuan, membangun mimpi, dan membuka peluang tak terbatas bagi generasi penerus. Mari bersama menjaga semangat belajar, karena masa depan desa ada di tangan mereka. Hari ini kami pamit, tapi semangat belajar ini akan tetap terus di hati. Kita semua
karena masa depan bangsa dimulai dari satu kata, yaitu pendidikan. Di Desa Tamban Luar, Kecamatan Batagu, Kabupaten Kapuas. Pelaksanaan KKN kelompok 230 oleh mahasiswa Universitas Palangkaraya membawa dampak perubahan positif yang signifikan dalam berbagai bidang, seperti di bidang pendidikan, di bidang kesehatan dan lingkungan maupun sosial. Mahasiswa KKN melakukan edukasi tentang pendidikan, penyuluhan tentang pola hidup bersih, sehat, dan juga pencegahan berbagai penyakit, serta pentingnya gizi seimbang. Interaksi baik antar mahasiswa, perangkat desa, dan warga memperkuat kekompakan dan menciptakan lingkungan yang aman dan juga nyaman. Nah, semoga program KKN ini juga bisa memotivasi masyarakat, terutama generasi muda, untuk lebih peduli pada kesehatan, lingkungan, dan masa depan desa secara menyeluruh. Pertama, membantu ibu petaka dalam melaksanakan kegiatan B2SA kemarin sama BIMTEK. Habis itu untuk di Pemdes membantu membersihkan lingkungan Pemdes dan sekitarnya. Kalau untuk di masyarakat membantu Bapak RT, Bapak RW di lingkungan masing-masing. Pesannya semoga mereka nanti kalau sudah nggak di sini lagi atau sudah keluar dari sini bisa lebih bermanfaat lagi untuk orang banyak. Sebagai dosen pembimbing lapangan, saya merasa bangga dan terharu melihat bagaimana anak-anak bimbingan saya telah tumbuh dan berkembang selama berada di Desa Tamban Luar. Ini bukan hanya tentang menyelesaikan program kerja, tetapi juga tentang membentuk karakter dan jiwa sosial. Selama ini saya menyaksikan bagaimana mereka beradaptasi, berinteraksi, dan berkolaborasi dengan masyarakat. Mereka belajar banyak hal, mulai dari mengatasi tantangan di lapangan, memahami kearifan lokal, hingga menjalin hubungan kekeluargaan yang tulus. Saya yakin pengalaman berharga ini akan menjadi bekal yang tak ternilai saat mereka kembali ke kampus dan terjun ke masyarakat yang sesungguhnya.